Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Asep Hernawan, NIM 14010222015, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang, mempersembahkan praktik pembelajaran yang dilaksanakan pada Kamis 6 Oktober 2022 bertempat di SD Negeri 2 Muncang, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa bertemu lagi. Siapa yang tidak hadir? Semuanya? Bapak ya, semua hadir. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit, semua sehat pada saat. Selanjutnya, sebelum belajar, Bapak cek dulu kesiapan kalian yang untuk mengikuti pelajaran yang akan dimulai. Silahkan berdiri, semua berdiri. Cek kesiapannya, kita sama teman. Berhadapan, semua berhadapan. Berhadapan. Coba cek kesiapan dari atas rambut sampai kaki, apakah ada yang misalkan rambutnya panjang, bajunya dikeluarkan. Silakan masukin. Sudah siap? Semua beres? Coba kasih senyum pada teman kalian. Selamat bilang selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih, semua duduk kembali. Kalian sudah berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran pertama. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sama dulu. Silakan. Pimpin doanya. Silakan. Marilah kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa, mulai. Mudah-mudahan pembelajaran kita ke depan berjalan dengan lancar. Biar semangat, sendiri ya semua. Jadi semangat kita menyanyikan satu nusa satu bangsa. Ikuti video yang ada di depan, ya. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa.
pada pembelajaran hari ini kita akan yang pertama akan mengamati dan menganalisis pantun yang telah kalian buat. Waktu nanti ada pantun yang kalian buat dulu, nanti dianalisis ciri-ciri pantunnya. Yang kedua, kalian akan menganalisis atau mendeskripsikan, membuat peta pikiran dari gangguan organ peredaran darah manusia itu apa saja, dibuat peta pikiran, nanti dituangkan dalam bentuk karton dan dipresentasikan. Nah, sebelumnya kalian masih ingat nggak organ peredaran darah pada manusia ya? Ingat apa aja? Ya, jantung, kedua, bagus. Ya, organ peredaran darah manusia itu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru. Soalnya ada aspek apa? Ada peredaran darah besar dan kecil. Kalau kecil melewati paru-paru. Kalau besar ke seluruh itu bedanya ya. Organ peredaran darah memang penting dalam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu kita harus menjaga dan mencegahnya agar tidak terjadi gangguan dalam peredaran darah. Bagaimana cara menjaganya? Ini merupakan olahraga. Ini merupakan salah satu dari cara memelihara organ peredaran. Ada itu namanya Riko yang tadi bersepeda. Nah, Riko ini bersepeda santai, bersepeda pada bentuk olahraga. Nah, dari bersepeda itu apa yang harus dilakukan? Nah, selain bersepeda apa saja? Bisa dengan apa? Tidur? Ya, cukup. Atur pola makan dan hindari asap rokok. Nah, yang pertama, tidur yang cukup apa? Kalau misalkan tidur yang cukup, peredaran darah kita akan sehat, beredarnya dengan teratur. Kalau misalkan kita begadang ya, makanya dalam lagu juga ada Roma Irama itu begadang jangan begadang ya. Itu kan ada lagunya, begadang jangan begadang. Kalau tidak ada artinya. Memang kalau begadang, terlalu banyak begadang bisa merusak peredaran darah, bisa terkena penyakit banyak, hipertensi, stroke, puyeng, ya, pusing kepala, pusing, kurang tidur. Tahu-tahu nanti jantungnya berhenti, bisa aja ya. Nah itu. Terus kedua, pola makan. Makannya jangan terlalu banyak makan yang berminyak. Kemarin berminyak banyak yang mengandung kolesterol, bisa menyumbat aliran darah. Yang ketiga apa? Asap rokok. Meskipun asap rokok masuknya ke paru. Dan kemarin waktu tema 2 itu masuknya kemana? Hidung, mulut, paru-paru. Apa hubungan dengan darah? Dari paru-paru kan paru-paru. Tadi hubungannya karena ada peredaran darah kecil dan jadi mengikat oksigen masuk ke paru-paru ke seluruh tubuh. Kalian itu akan dibuat per kelompok. Nah, kelompoknya mungkin udah saja yang sudah dibuat kemarin-kemarin. Nah, silakan kalian buat kelompok yang udah ditentukan sebelumnya. Silakan kalian buat 2 kelompok. Ini aja meja yang satu ini juga satukan ini. Ikut. Sudah semua jalan kelompoknya? Sudah. Yang membelakangi Bapak, coba perhatikan ke depan dulu. Membelakangi. Lihat ke depan. Nah, Bapak di sini akan menampilkan suatu video tentang gangguan organ peredaran darah. Nanti kalian itu bisa mencatat hal-hal yang penting. Sebelumnya, nanti Bapak akan membagikan data PDF. Data PDF ini, Bapak bagikan dulu ya PDF-nya. Setelah kalian
kirim LKPD, kalian perhatikan video yang akan Bapak tampilkan. Nanti setelah itu kalian bisa menganalisis apa saja yang di dalam tabel ini. Dan setelah itu kalian bisa menuangkan dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan. Nanti ada LKPD 1 dan LKPD. Nanti dalam LKPD 1 kalian bisa menuangkan tata pikiran yang sudah dilihat dari video yang Bapak sampaikan. Sekarang coba amati dulu Video pembelajaran gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, dan anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mmHg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mmHg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Kalian buka LKPD yang pertama. Jadi yang pertama Bapak indikator. Yang pertama adalah membuat peta pikiran dari informasi yang tadi ke video yang sudah Bapak sampaikan. Bahannya ada kertas, pulpen, spidol, penulis mengajukan pewarna. Catat yang penting, buatlah peta pikiran kembali dengan spidol, kemudian beri warna supaya menarik. Nah, setelah itu kalian kalau sudah selesai, kalian mempresentasikan di depan. Silakan kalian bekerja sama
bersama-sama temannya untuk membuat peta pikiran dari video yang sudah Bapak sampaikan. Silakan. Silakan kalian buat peta pikiran. Biar efektif waktunya, Bapak kasih waktu sekitar 20 menit ya, biar ada waktu untuk mempresentasikan. Dan satu lagi kan ada strategi tentang pantun. Nah, misal
Gimana perjalanan kalian? Sudah beres? Ini sudah beres semua? Itu lagi, yang ini. Nah, kalian mempresentasikan. Kelompok mana yang udah siap? Udah siap kelompok ini? Kelompok A udah siap? Kalau udah siap silakan ke depan. Silakan. Yang lain memperhatikan. Nanti kalau misalkan ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan pada perwakilan kelompok A. Silakan dengarkan. Gangguan pada pendengaran. 1. Jantung maut. Adanya peningkatan pembuluh. 2. Anemia. Pendarahan akibat kecelakaan, kekurangan kondisi sel darah. 3. Hipertensi. Tingginya tekanan darah. 4. Kanker. Peredaran pena yang umumnya terjadi pada bagian penis. ABD. Peredaran pena bagian anus. Ini dari peta pikiran yang sudah dibuat oleh kelompok A. Nah, tadi LKPD yang keduanya, coba sampaikan yang Edo. Yang Edo dari bangun tidur sampai tidur lagi. Coba ceritakan, nih, mau diceritakan amalia pola hidup sehat dari bangun tidur sampai tidur. Silakan. Coba yang lain perhatikan. Bangun tidur pukul 6.05. Terus minum air putih untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, sekolah taman kecil. Jogging keliling rumah. Sarapan dan kamar sekolah. Sekolah tidak boleh membangun. Pulang ke sekolah, pulang ke sekolah, mengganti baju, sholat zuhur, makan siang dan tidur siang. Malam hari makan siang. Tepat waktu siang sambil malam. Ya. Terus yang barusan dari menganalisis apa? Pantun. Coba pantunnya dulu. Dengarkan pantunnya nih. Sama Alia mau dibacakan pantunnya. Nanti Alia menganalisisnya. Dengarkan. Dengarkan pantunnya. Pemuda akan menjadi adil, lantas beliau disewakan, jangan sungkan yang melawan ibu, jika tak ingin Bapak evaluasi dulu. Dari yang pertama peta pikirannya bagus ya. Udah ada ini apa? Anemia dan penjelasan dari penyebabnya. Ada gangguan pada organ peredaran. Yang kedua Edo, aktivitas Edo, pola hidup sehat Edo yang dilakukan Edo dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana? Bangun tidur biasanya jam 4, jam setengah 5 langsung ambil air wudhu. Setelah wudhu apa? Sholat. Setelah sholat olahraga kecil, jogging, lari-lari di depan rumah. Setelah itu sarapan, pergi ke sekolah. Di sekolah tidak jajan sembarangan, pulang sekolah tidur siang dan tidur tidak terlalu malam. Itu dari hasil kelompok A. Dan analisis pantunnya juga Bapak rasa itu bagus ya, sudah dianalisis mulai dari perbaik berapa baris, sajaknya, jenisnya, terus tampilannya apa saja, isinya apa saja. Terima kasih untuk kelompok. Nah, sekarang kelompok B, silakan untuk kelompok B ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kelompok ini. Silakan untuk kelompok B.
Ya. Nah, sekarang ceritakan bagaimana pola hidup yang dilakukan Amel untuk membantu Edo. Gimana Amel? Pola hidup saatnya. Udah? Nah, terakhir pantunnya, coba pantunnya. Dengarkan pantunnya nih. Amel mau berpantun kayak Jarjit. Silahkan. Setelah itu analisis sama Amel. Yang pertama terdiri dari 1 bait dan 4 baris. 2 sajak AB. 3 oke, itu dulu. Bapak evaluasi dulu di kelompok. Yang pertama ini bagus ya, dari beberapa warna ada itu penjelasannya juga sama seperti kelompok. Kedua, dari pola hidupnya, pola hidup sehat yang dilakukan Amel untuk membantu Edo itu hampir sama seperti kelompok A. Yang pertama, dari bangun tidur jam 4 langsung sholat subuh, terus mandi, terus sarapan, lalu ke sekolah. Di sekolahnya juga tidak jajan sembarangan. Siangnya tidur siang, malamnya tidur tepat waktu, tidak lebih dari jam 9. Terima kasih untuk kelompok B. Tepuk tangan untuk kelompok B. Kita simpulkan secara bersama-sama sebelum kita melakukan evaluasi. Kita simpulkan dulu. Yang pertama, jantung, koronet, terus apa? Hipertensi, apalagi ambeien, varises, terus apa? Anemia, ya betul anemia. Nah, dari gangguan organ peredaran darah itu, kalian itu harus menjaganya dengan cara pola hidup sehat. Pola hidup sehat, artinya apa tadi? Tidur siang. Olahraga. Dari kalian itu semua tadi dapat saja jantung koroner ya selanjutnya. Setelah itu kalian menganalisis pantung. Dari analisis pantung itu pantunnya udah bagus-bagus dari kelompok A, kelompok B jangan sama bagus semua. Dan bisa menganalisis meskipun kelompok A tidak dihitung jumlah suku kata, kelompok B dihitung jumlah suku kata. Ya, terima kasih untuk kelompok ini. Kelompok kelas Bapak itu semua hebat ya, semua hebat. Bapak kasih jempol juga untuk kelompok A dan kelompok B. Sekarang biar tidak ngantuk kalian tepuk sehat. Silakan sama-sama ya. Tepuk sehat, olahraga, cukup, olahraga, tidak merokok, sehat. Terima kasih. Satu kali lagi. Tepuk sehat, olahraga, cukup, olahraga, tidak merokok, sehat. Ya, semangat ya. Biar matanya tidak ngantuk. Duduk lagi. Biar matanya tidak ngantuk. Alhamdulillah. Pelajaran dari awal akhir sudah selesai. Nah, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Kita akan melakukan evaluasi. Sebelum pulang, kan sudah dari awal sampai akhir pembelajaran selesai. Setelah itu kalian akan dievaluasi. Nah, dalam evaluasi ini kalian akan mengisi soal
ada 5 soal yang menuntut uraian. Dalam waktu 10 menit kerjakan dengan sungguh-sungguh. Teliti kembali soal sebelum dikumpulkan, nanti dikumpulkan ke sini, nanti diperiksa sama Bapak. Setelah itu kalian kalau ada yang kurang dari KKN itu akan melakukan remedial. Kalau yang sudah lebih dari KKN 70, kalian akan akan memberikan penghargaan tambahan ya. Sekarang kalian dapat lagi soal dan kerjakan secara ya, biar semua nilainya bagus. Sanksi berhubungan. Udah selesai. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya, anak-anak. Kalau udah selesai boleh kumpulkan. Udah? Udah simpan. Udah selesai ya. Semua kalau udah selesai simpan di sini. Silakan. Semua dulu. Kalau udah selesai, duduk kembali. Duduk dengan benar. Nanti evaluasi yang sudah Bapak nanti evaluasi Bapak nilai ya. Apabila ada kurang dari KKN, melakukan remedial. Kalau ada yang lebih dari KKN itu ada Bapak akan menanyakan pengajian atau pelajaran tambahan. Setelah itu ada yang mau ditanyakan sebelum mengakhiri tulang? Mau ditanyakan? Tidak ada. Dari awal sampai akhir itu berjalan dengan benar. Nah, karena sebelum pulang, mungkin Bapak mau tanya dulu dari kalian semua bagaimana perasaan pembelajaran dari awal sampai akhir. Mau per orang mau ditunjuk sama Bapak atau semua jawab? Gimana perasaannya dari awal sampai akhir? Menyenangkan? Senang tidak? Kalau tidak senang, kesalahan apa harus diulang? Mengerti tidak materinya dari awal sampai akhir? Barusan evaluasinya susah atau mudah? Susah mudah atau mudah banget? Susah, ada yang susah, ada yang mudah. Meskipun ada yang susah, ada yang mudah, kalian itu kata Bapak juga anak yang
hebat, anak yang pandai, semua itu pandai, semua itu hebat. Sebelum pulang belajar, sebelum pulang ada biar tidak ngantuk. Nanti di jalan kalau pulang sampai ngantuk bisa-bisa kecelakaan, nanti keluar darah, nanti anemia. Kalau anemia itu bagaimana cara pengobatannya? Apa? Minum obat tambah darah. Ada di iklan yang merah. Ada yang tahu kan? Sangobion. Nah itu obat penambah darah. Kalau sudah parah mesti ditambah darah, ditransfusi, masuk darah, diinfuskan ke dalam tubuh. Mudah-mudahan selamat sampai rumah, tidak ada yang sampai dengan anemia, amin ya. Semua berdiri, kita menyanyi udah ya, tuh nama kolanya udah pada bisa. Dulu kami dari nama kola itu harus ada rasa persaudaraan, bekerja sama. Terus sauyunan, dari bahasa Sundanya itu sauyunan itu bekerja sama. Dan tadi juga dalam kerja kelompok itu Bapak harus bisa hidup sauyunan, harus bekerja sama. Jaga kesehatan, karena sekarang musim pancaroba, ada kalanya hujan, ada kalanya panas. Jaga kesehatan, jangan sampai terkena pilek, flu, apalagi yang sekarang berbahaya yaitu demam berdarah, DBD ya. Amit-amit ya. Nah, mudah-mudahan jagalah kesehatan kita dengan pola hidup teratur. Dan sebelum pulang, pimpin doa oleh ketua kelasnya. Silakan untuk pimpin doa sebelum pulang. Bismillah.